Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan untuk Fajar, pimpin doa Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke. Ada yang sakit nggak? Nggak. Ada. Oke. Sebelum kita melakukan pembelajaran, Pak absen dulu ya. Dimas Saputra? Alfa. Kemana Dimas? Elvin Pratama, Fajar Alfiansyah, Haikal Pratama, Zahra Alfalinisak, Sutra Nopiliandi. Hadir semua ya. Hanya satu yang nggak hadir ya. Oke. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari kembali mengenai pembelajaran KKA. Ya, KKA kemarin coding dan kecerdasan artificial atau biasanya kita sebut dengan AI. Ya. Oke. Jadi pada saat ini kita akan mempelajari tentang limitasi. Ada yang sudah tahu apa itu limitasi? Kalau kalian biasanya suka naik motor, ada motor itu ketika kalian gas mentok, apakah dia ketika gas mentok ini udah full, itu bisa nambah lagi nggak gasnya? Nggak bisa. Artinya limit. Nah, batas ya. Jadi di sini limitasi itu batasan dari apa? Kecerdasan artificial. Jadi kecerdasan artificial itu ada yang namanya limitasi, ada yang namanya batasannya. Nah ya, jadi batasan ini akan kita bahas pada bab limitasi kecerdasan artificial. Nah, setelah itu, pernahkah kalian menggunakan KA? Apa tadi KA? Kecerdasan artificial. Ya. Jadi di sini pertanyaannya, pernahkah kalian menggunakan kecerdasan artificial? Pernah nggak? Pernah. Oke. Menurut kalian, apakah KA atau kecerdasan artificial ini benar-benar pintar dan dapat menggantikan pekerjaan manusia? Bagaimana? Menurut kalian, apakah kecerdasan artificial ini benar-benar pintar kemudian dapat menggantikan pekerjaan manusia? Ayo, bagaimana? Yang pertama dulu kita jawab. Apakah KA itu memang benar-benar pintar? Hah? Kemudian, apakah KA itu bisa menggantikan pekerjaan manusia? Enggak. Oke, selanjutnya. Perhatikan gambar ini. Ini gambar yang pertama ini. Gambar ini yang dihasilkan oleh KA, kecerdasan artificial. Dan yang sebelah kanan itu gambar yang dibuat oleh manusia. Bagaimana tanggapanmu terhadap kedua gambar ini? Coba dilihat gambar yang pertama dan ini yang gambar kedua. Gambar yang mana? Lebih bagus daripada gambar manusia. Oke. Tetapi di bawahnya kita lihat gambar yang dibuat manusia lebih unik. Kenapa? Karena gambar yang dibuat manusia belum tentu bisa dibuat oleh AI atau KA itu, dan penuh kreativitas. Karena ketika kita memasukkan kata perintah ke dalam AI, dia hanya akan mengeluarkan sesuai dengan perintahnya.
gambar yang dibuat manusia lebih unik karena manusia itu memiliki apa? Iya. Kalau KA itu hanya sesuai dengan perintah yang dimasukkan oleh kita. Nah, sekarang mengapa belajar KA itu penting? Nah, jadi untuk mempelajari KA itu kita harus tahu tujuannya. Ngapa sih kita tuh harus belajar KA? Apa sih pentingnya? Nah, di sini dijelaskan yang pertama, membangun harapan yang realistis. KA itu cerdas, ia juga terbatas. Ya, KA itu cerdas nggak? Cerdas. Coba kalian tanya di Google, di AI, di apa? Kalian nanya apa? Muncul nggak jawabannya? Muncul. Kita nggak tahu, kita nanya ke Google, keluar nggak jawabannya? Berarti dia cerdas. Nah, tetapi KA itu juga terbatas. Jadi kita jangan berekspektasi berlebihan terhadap hasil kerja KA. Kadang kalau kita menginginkan gambar, tolong buatkan gambar sapi. Nah, kita tidak tahu, sudah kita masukkan promptnya gambar sapi, tidak tahunya sapinya kakinya yang dikeluarkan cuma 3 kakinya. Nah, ya, karena yang kita masukkan hanya tolong buatkan gambar sapi. Ya, tahu-tahu sapinya nggak ada kakinya. Nah, ya. Nah, kemudian mengoptimalkan penggunaan KA. Jangan memaksa KA untuk bekerja di luar batas kemampuannya. Kemudian mengidentifikasi resiko dan tantangan, mencegah insiden akibat kegagalan KA, bijak terhadap bias. Nah, seperti tadi yang Pak jelaskan, misalkan kalian tolong buatkan gambar sapi. Nah, datanya sapi itu pas dibuatkannya kakinya cuma 3 atau tidak kaki. Nah, kalau kita tidak mengidentifikasi dulu, masa gambar sapi kayak gini sih? Kalau kita langsung percaya mentah-mentah, oh sapi itu kakinya 3. Nah, nggak boleh, kita harus mengidentifikasi dulu, melihat apakah ini benar atau tidak. Kemudian yang terakhir, mempertahankan peran unik manusia. Secerdas apapun KA, tetap manusia yang menjadi penggeraknya. Apakah ketika kalian buka Google, nih Google diam aja, nggak kalian perintah apa dia buka sendiri? Tidak. Enggak kan? Ketika kalian buka Gemini, ChatGPT misal, ketika kalian nggak dibuka, apakah itu terbuka sendiri? Tidak. Enggak. Ketika nih proyektor nggak dihidupin, nggak dipencet, nggak dicolokkan ke listrik, apakah dia hidup sendiri? Tidak. Enggak, ya, tetap. Nah, di situ makanya dijelaskan mempertahankan peran unik manusia. Secerdas apapun KA, tetap manusia yang menjadi penggeraknya. Iya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah mengidentifikasi contoh keterbatasan KA. Jadi KA ini terbatasnya itu seperti apa, kemudian menjelaskan perbedaan KA dan manusia. Nah, perbedaan kita dengan AI itu apa, kemudian menyimpulkan pentingnya peran manusia dalam penggunaan dan pengawasan terhadap KA. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran kita? 3 tujuan pembelajaran. Nah, kita bahas yang limitasi kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial atau KA semakin canggih dan banyak digunakan dalam kehidupan manusia. Namun secanggih apapun KA, ia tetap memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami kemampuan KA, tetapi juga menyadari batasannya agar dapat menggunakannya secara bijak. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi, bahwasannya KA itu memiliki batas. Nah, apa saja sih limitasi dari KA? Limitasi dari KA yang pertama, KA tidak bisa berempati seperti manusia. Misalkan kalian melihat teman kalian jatuh, ada rasa empati nggak? Jatuh, kasihan dia nih. Nah, kalau KA nggak ada rasa empati seperti itu. Kemudian kesulitan memahami konteks sosial dan budaya. Nah, yang ketiga, tidak bisa membuat keputusan etis yang kompleks. Jadi KA tidak bisa membuat keputusan etis yang kompleks. Keempat, KA bisa salah jika datanya tidak lengkap atau bias, ya. Kemudian KA tidak bisa berinovasi seperti manusia. KA hanya bisa mengolah data yang sudah ada. Kemudian ini ada perbandingan antara
KA dan manusia. Kalau KA itu memiliki logika dan kecepatan analisis data yang cepat dan efisien. Kalau manusia memiliki logika dan kecepatan analisis data yang lebih lambat. Percaya atau enggak? Percaya. Iya. Misalkan bagaimana jelaskan proses terjadinya hujan. Aduh, cak mana ya hujan itu? Oh, hujan tuh. Nah, kalian masukkan ke AI. Ketik jelaskan proses terjadinya hujan. Tek, langsung keluar penjelasannya. Iya, kalau nggak ada sinyal, ya. Nah, kalau manusia coba Pak langsung tunjuk. Iqbal, coba sebutkan proses terjadinya hujan. Nah, lama masih kan analisisnya. Hujan tuh kalau tidak salah. Nah, kalau di AI gimana? Langsung keluar. Cepat analisisnya, lebih efisien. Itu perbedaan KA dan manusia. Kemudian yang kedua, tidak memiliki empati dan emosi. Yang ketiga, kreativitas yang terbatas berdasarkan data yang ada. Kalau manusia kreativitasnya tinggi dan spontan. Misalkan kita masukkan perintah di komputer, tolong buatkan kerajinan dari ban, misal ban bekas. Nah, buatnya gambar. Kalau kita beda, membuat kreativitas dari ban bekas dicak mana kok ya? Nah, mikir dulu kita manusia ini, ya. Oh, cak ini dicat mungkin. Oh, ditaruh di ini. Oh, dibuat bebek-bebekan, dibuat ini. Nah, ya. Dibuat ayunan. Iya, dibuat ayunan. Kemudian sulit mengambil keputusan yang etis. Kalau manusia mengambil kesulitan dengan fleksibel dan kontekstual. Kemudian yang terakhir, kemampuan belajar dari pengalaman secara terbatas tergantung data pelatihan. Kalau manusia, kemampuan belajar dari pengalaman secara lebih luas dan kompleks, ya. Jadi itu perbandingan antara KA dan manusia. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan limitasi KA. Tahu simulasi? Tahu. Nah, ya. Jadi di sini apa perintahnya? Yang pertama, berkelompok, kerjakan tugas secara kelompok. Nah, kelompoknya langsung saja. Ini orang berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang satu di sini. Pak, kita akan buat berapa kelompok? 3 kelompok. 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Apa tugasnya, Pak? Tugasnya yang pertama berkelompok ya. Kemudian yang kedua, kartu ajaib. Dapatkan kartu dari, berarti Pak harus membagikan kartu ajaibnya, ya. Di sini Pak sudah membuatkan kartu ajaibnya. Tetapi sebelum membagikan kartu ajaib, di sini Pak akan membagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok sini, untuk kelompok sini, dan untuk kelompok ini. Boleh bergabung ya, maksudnya mejanya digabung boleh, biar tidak susah. Oke. Nah, sekarang dibuka LKPD-nya, dibuka LKPD-nya. Nah, di situ ada nama kartu yang didapatkan. Ada apa? Nama kartu yang didapatkan. Ya, ada nama kartu yang didapatkan. Oke, petunjuk permainannya coba dibacakan dulu, Zahra. Ambillah 5 kartu kata kunci dan 1 kartu tema. Oke, bentar. Ambillah 3 kartu gambar, 3 kartu gambar. Nah, ini Pak sudah punya gambarnya nih. Banyak dong. Nah, gambarnya ini kalian akan pilih secara acak. Pak mulai dari sini. Mau pilih yang mana? 3 saja. 3. Ya, bebas. 1, 2, 3. Taruh dulu ya. Pilih 3 gambar.
3. Dan ini sisanya 3 gambar. Setelah 3 gambar apalagi petunjuknya? 5 kartu kata kunci. 5 kartu kata kunci. Kalau tadi dimulai dari sini, sekarang kita mulai dari sini. Digabungkan dulu ya. Nggak usah digambar, nggak usah ditempel, nggak apa-apa. Pilih 5 nih. 5 kartu kata kunci. Pilih 5. Satu orang satu aja biar enak nih. Satu. Mau yang mana? Bebas. Satu lagi. Siapa? 1 apa 2 itu? Yang mana? Tuh. Oke. Sini. 5. Pilih 5. Aku tuh. 1, 2, 3, 4. Putri 5. Oke. Dan ini sisanya ada berapa, 5. Kumpulkan dulu. Sudah? Yang terakhir apa? Dan satu kartu tema. Nah, ini ada 3 nih. Pilih 1. Satu aja. Kemudian sini pilih 1. Pilih 1. Yang mana? Dan ini pilih 1. Iya. Nah, sudah dapat? Sudah dapat semua ya. Kalau sudah dapat semua, sekarang tugasnya adalah yang pertama itu adalah menuliskan dulu. Tuliskan di dalam ini. Tuliskan di nama gambar. Nama gambar. Lihat, ada nama gambar. Nama gambar kalian tuliskan gambar apa yang kalian dapatkan. Iya, ada 3 gambar kan? Yang gambar. Gambar ada 3, tuliskan nama gambarnya apa. Ya, apa itu nama gambarnya? Kalau pelangi ya pelangi. Kalau ini buatlah gunung, ini sapi, ini uang. Iya, nama gambarnya saja. Kan ada 3. Ya. Ini boneka apa bro? Boleh boneka saja. Boneka, pelangi dan apa? Apel. Kamu tulis, langsung tulis nak di sini nak. Nama gambar. Saya mau nulis. Ya, langsung tulis. Berarti boneka, pelangi dan apel gitu. Ini nanti ditulis ini semua. Tulis di sini. Cicak, monyet dan rumah. Cicak, monyet, rumah. Tulis. Kita buatnya tuh kayak ada namanya. Ya, tulis. Nah, tulis dulu nama gambarnya. Cicak, monyet dan rumah. Nah, setelah itu langsung ditulis ya. Sudah? Nah, setelah ini selesai ya. Kamu tuliskan di sini kata kunci. Kata kuncinya itu adalah yang 5 tadi. Yang 5, mana yang 5? Ayo. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 kan? Kamu tulis di sini kata kunci. Nah, apa saja kata kuncinya? Baca, sembunyi, pecah, bijaksana dan memantulkan. Tulis di sini. Pecah. Tulis di situ, tulis 5. Beruang saja. Kalau enggak boneka. Boneka. Iya, tulis boneka. Ya semua. Ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Kamu ikutin saja clue-nya dulu. Ya. Oke? Nah, ikuti di sini. Gambarnya apa kamu tulis? Sudah ditulis gambarnya. Kemudian kalau sudah, nah, ini ada 5 kata kunci. Kata kuncinya ini kamu tulis di sini. Semua. Ya, semua 5 ini. Sambung. Tulis satu-satu aja. Tua, kemudian bawahnya apa ini? Mengikuti, bawahnya jelek, dingin dan berdetak. Sebelahnya sini kata kunci yang 5 nih. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ditulis di sini. Pertamanya ajaib aja. Terserah, sama saja. Sudah ditulis? Belum. Tulis saja di sini membaca. Oh. Ya, membaca. Bawahnya ini sudah. Ini memantulkan. Nih. Memantulkan. Tulis semuanya itu. Ada 5 kata kuncinya. Ini yang sini boleh ke sini saja Fajar. Sini. Biar sama-sama tahu, sama-sama mengerjakan. Boleh di sini. Nah, gini. Nah, mau dibuat gini boleh, silakan. Kerjasama. Sudah? Berkarat. Dan yang terakhir? Sudah selesai? Oke. Kemudian
Yang terakhir tema. Temanya yang panjang ini apa temanya? Nah, temanya yang sebelah ini yang terakhir tema. Tema itu yang panjang ini. Apa temanya? Tuliskan di sini. Temanya tuliskan di sini. Enggak. Ini tema. Iya, itu temanya. Sudah? Oke. Ya. Tema sudah? Nah, kalau sudah semua, belum. Temanya sudah ditulis? Oke, ini temanya sudah? Cita-citaku nanti saat besar. Memiliki rumah ada di Oke, kalau sudah, maka kalian akan menulis. Tuliskan cerita. Nih, tuliskan cerita berdasarkan kata yang kamu dapatkan. Misalkan kalian dapat gambar apa nih? Gambar apel, contoh. Gambar apel, kemudian ada kata kuncinya. Nah, misalkan apel. Di suatu hari saya menemukan apel. Kata kuncinya tua misal. Apel yang tua. Nah, ya. Tetapi nanti akhirnya sesuaikan dengan temanya. Pilih salah satu, Pak. Di sini ceritakan cerita yang dibuat. Terserah kalian. Pengalaman sedih tak terlupakan. Berarti misalkan nih ada 3 gambar. Nah, kemudian harus ada kata-kata ini. Pilih satu aja boleh, Pak. Semuanya. Semuanya. Ya, misalkan ketika berjalan saya melihat pelangi. Pelangi itu terang. Ya. Setelah itu saya berjalan menginjak apel yang berkarat. Tidak masalah, ya. Ini namanya apa nih? Kreator cerita asal-asalan, ya. Jadi yang penting dengarkan. Nah, di dalam cerita kalian, Ilzam, Nabel, di dalam cerita kalian yang penting ada monyet, ada cicak, ada rumah, ada kata jelek mengikuti berdetak dingin tua dengan judul cita-citaku nanti saat besar. Terserah, nggak harus nyambung kata-katanya. Karena di sini apa? Permainan Kreator cerita asal-asalan. Iya, ceritanya asal-asalan. Yang penting ada kata kuncinya ini. Sesuai dengan itu. Silakan dibuat. Ya. Oke. Ini cara menjawabnya. Nanti kalian buatkan cerita di sini. Ceritanya apa? Ceritanya itu dari gambar sapi, dari gambar gunung, dari duit. Kemudian kata kuncinya apa? Membaca, memantulkan, sembunyi, pecah, dan bijaksana. Temanya apa? Petualangan di kota impian. Pak, tidak bisa. Lagi kata-katanya tidak nyambung. Tidak masalah. Karena apa ini? Judulnya, permainannya? Kreator apa? Cerita asal-asalan. Nah, kreator cerita asal-asalan. Yang penting kata kuncinya itu ada. Gambar itu ada ditulis di sini. Ya, sapi, gunung, duit harus ada. Terserah kamu mau buatnya bagaimana. Ya. Oke, silakan. Ya. Ya, ayo silakan dibuat asal-asalan. Iya. Iya, nggak usah, nggak dinilai. Yang nanti kalian presentasikan. Presentasi di Di depan, iya. Ya, terserah. Yang penting ada kata-kata ini, ada kata-kata dari gambar ini, dan ini judulnya. Nggak usah, satu orang aja. Nanti maju bareng-bareng mempresentasikan hasil cerita yang dibuat. Yuk. Nanti yang sudah selesai boleh langsung angkat tangan. Pak, kami sudah selesai. Ayo, silakan mulai ditulis, mulai diceritakan. Iya, bebas. Ini temanya. Temanya itu petualangan di kota impian. Ayo dikerjakan ini, dibantu temannya mikir.
Yang penting ada kata kuncinya, ada kata uang, ada kata sapi, terus ada kata gunung, terus kata membaca, ya duit. Kemudian memantulkan, sembunyi, nggak nyambung, nggak apa-apa ceritanya. Berarti asal-asalan. Ya, namanya di situ kan kreator cerita asal-asalan. Selesai. Yang sudah selesai boleh angkat tangan. Sudah matang. Enggak apa-apa. Yang penting semua kata itu sudah masuk. Sudah? Sudah selesai? Yang sini sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, silakan ke depan sini. Kelompok ini, kelompoknya Ilzam. Boleh sebelah sini, biar nggak silau. Sebelah sini. Ya. Ayo, silakan. Silakan diceritakan apa yang didapatkan dari LKPD-nya. Cita-citaku nanti saat besar. Oke. Ini judulnya. Ya, silakan. Ya, nanti tunggu dulu ya. Tunggu temannya. Silakan diceritakan. Kata kuncinya apa, Ilzam? Kata kuncinya tua, jelek, mengikuti, dingin, berdetak. Oke, kemudian temanya itu tadi ya, yang cita-citaku ya. Gambarnya ada apa saja? Cicak, monyet, dan bunga. Oke, silakan diceritakan. Monyet tua mengikuti cicak, berdetak di rumah jelek, dingin. Oke ya, jadi itu tadi cerita asal-asalan yang dibuat oleh kelompoknya Ilzam. Oke, kasih tepuk tangan. Silakan, boleh duduk. Bawa aja. Lanjut, siapa yang sudah? Ini sudah. Oke, silakan. Sebelah sana saja, sebelah sana. Sebelah sana. Sebelah sana. Sebelah sana biar gak silau, nah. Oke. Pinjam dulu. Oke, temanya apa, Haikal? Ya. Berpetualang di kota impian. Oke, gambarnya ada apa saja? Gambarnya sapi sembunyi. Sapi sembunyi. Sapi sembunyi. Terus? Enggak, gambarnya ada apa? Gambar yang kamu dapatkan tadi apa? Sapi, Gunung, duit. sapi, gunung, duit atau uang ya. Oke, silakan diceritakan. Aku akan ke kota untuk membeli sapi. Apa? Aku akan ke kota untuk membeli sapi. Ya, terus? Dan melihat gunung. Ya, Dan mencari duit. dan mencari duit. Oke, kata kuncinya sudah masuk belum? Kata kuncinya Kata kuncinya apa saja? membaca. Nah, ada nggak membaca sudah dimasukkan dalam cerita? Belum. Terus apa lagi kata kuncinya? Memantulkan. Memantulkan. Sudah masuk ke dalam cerita belum? Memantulkan. Belum. Terus apa lagi? Sembunyi. Sembunyi. Sudah masuk ke dalam cerita sembunyi? Ya. Terus? Pecah. Pecah. Sudah masuk ke dalam cerita belum? Belum. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Haikal. Silakan duduk kembali. Kelompok Adel, Zahra, Putri, sudah? Yang kayak gitu Fajar. Nah, duduklah. Silakan duduk dulu. Ayo.
kelompok Adel, Zahra dan Putri. Nah, yang ini AI-nya agak lama, yang ini AI-nya. Sinyalnya lagi jelek ini. Ya, AI-nya lagi macet ini ya. Biarin aja di sini. Nggak usah. Oke. Ayo, sudah? Kuburan tersebut Boleh. dan melihat sebuah portal di samping belum Pak, di samping rumah itu dan juga sebuah kuburan yang berkata dan sebuah boneka ajaib berdiri di atas kuburan tersebut. Aku tadi dapat berjalan ya, berjalan. Kamu terkejut nggak sih? Itu Adel terang. Tiba-tiba melotot saya. Nah, coba sekarang kita buat di AI-nya sendiri. Ya, kita buat di AI. Kita langsung praktek di AI-nya. AI itu bisa juga di ChatGPT atau Gemini. Nah, tadi perintahnya yang kalian dapatkan apa nih misalkan? Silakan coba sebutkan 3 gambar yang ingin dibuatkan. Sebentar. Buatkan, kita masukkan perintahnya dulu ya di sini. Buatkan cerita dengan gambar apa? Misalkan uang. Yang sini monyet. Uang, monyet. Terus satu lagi yang sana apa? Gambar apa? Boneka misal. Boneka. Nah ya, buatkan cerita dengan gambar uang, monyet, boneka. Ya. Kemudian dengan kata kunci. Bentar. Enggak usah. Dengan kata kunci. Coba kata kuncinya apa? 1. Bebas. Itu tema itu. Yang kata kunci yang kecil tadi loh. Iya. Apa? Dengan kata kunci bijaksana. Kemudian apa yang sini? Kata kuncinya kuat. Oke, kuat. Terus kata kuncinya 1 ajaib. Sini satu lagi kata kunci apa? Pecah. Satu lagi sebelah sini kata kuncinya bebas. Kata kunci apa? Kata kuncinya satu lagi kata kunci. Ya. Jelek. Nah, jelek. Kemudian dengan tema satu saja. Tema siapa? Temanya siapa yang mau di? Ya, apa temanya?
Pengalaman sedih tak terlupakan. Nah, ini kita sudah masukkan perintahnya. Perintahnya apa? Buatkan cerita. Sama kan? Kita tadi suruh membuatkan cerita dengan gambar uang, monyet, boneka. Kemudian dengan kata kunci. Berapa kata kuncinya tadi? Ada 5. Bijaksana, kuat, ajaib, pecah, dan jelek. Dan temanya pengalaman sedih tak terlupakan. Kita langsung enter saja, cetes. Apakah dia akan membuatkan cerita? Nah, dibuatkan nggak ceritanya? Dibuatkan. Ceritanya apa? Boneka uang dan monyet ajaib. Di sebuah desa kecil hiduplah seorang anak bernama Raka. Ia hanya punya boneka lusuh. Bonekanya masuk. Teman-teman yang setia selalu menemaninya ketika sedih. Boneka itu sudah jelek. Kata kuncinya tadi ada yang jelek? Ada, dan hampir robek. Tapi baginya itu adalah harta yang paling berharga. Kemudian suatu hari Raka menemukan seekor monyet di pasar. Ada tadi monyet? Nih monyet ya. Monyet itu bisa melakukan trik-trik lucu, bahkan seperti memiliki kekuatan ajaib. Pemilik monyet berkata, jika kau punya banyak uang, kau bisa membawanya pulang. Itu contohnya. Kelompok ini sudah? Ayo, silakan dipresentasikan dulu. Ya, sebelah sini silakan. Lewat sini, ya. Gak apa-apa. Namanya saja kreator cerita asal-asalan. Ayo Zara, sebelah sini Zara. Itunya nggak usah dibawa, nggak apa-apa nak. Nggak apa-apa. Dah, ayo silakan. Temanya apa? Temanya? Pengalaman sedih tak terlupakan. Kemudian apa? Kata kuncinya apa? Terpencil, berkarat. Ajaib. Terang. Berjalan. Terpencil. Berkarat. Ya, oke. Silakan diceritakan. Ketika saya berjalan-jalan di taman, tiba-tiba awan menjadi mendung dan saya berjalan ke rumah terpencil. Dan melihat sebuah pohon apel di samping rumah itu, dan terlihat juga sebuah kuburan. Ini sedih apa serem ini ceritanya ini? Melarang saya dan saya pergi dan melihat pelangi terang di atas, dan saya sedih karena penyedih. Sudah? Oke, tamat. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok Adel, Zahra, dan silakan duduk kembali. Oke ya. Jadi kita tadi sudah mensimulasikan sebagai apa? KA ya. Ya, kecerdasan artifisial. Oke. Nih, apa yang bisa kita ambil dari simulasi ini? Yang pertama, cerita yang dibuat tadi pasti tidak menjadi cerita yang enak dibaca atau memiliki rasa di dalamnya. Hal ini sama seperti KA. Ketika pola pelatihan yang diberikan itu tidak bagus, informasi yang dihasilkannya pun menjadi banyak memiliki bias. Bias itu adalah sesuatu yang kadang tidak sama. Iya, tidak sesuai. Misalkan, ketika kalian mengetikkan di Google misal foto gambar orang Afrika, hitam galau misal, itu bias karena tidak semua orang Afrika, tidak semua orang Papua itu hitam ya, itu yang menjadi bias. Selanjutnya, nah, refleksi kita pada kegiatan kali ini, apa yang kalian pelajari hari ini tentang KA? Apa yang kalian pelajari hari ini? Limitasi KA. Oke, apa lagi? AI. Bisa harus ada juga manusianya.
KA tidak bisa berjalan sendiri, harus ada penggeraknya. Ya, oke. Ada lagi yang lain? AI. KA tidak mempunyai emosi. Oke, selanjutnya, mengapa mempelajari limitasi KA itu penting untuk saat ini? Karena biar cepat, biar kita tahu ya. Kita tahu, oh KA ini kalau kita paksakan terus-menerus, hasilnya juga tidak akan bagus, akan menimbulkan bias. Iya, ya. Jadi itu refleksi kegiatan kita pada hari ini. Kesimpulannya apa? Di sini kesimpulannya, KA itu tidak sempurna. Ia hanya bisa melakukan tugas-tugas tertentu berdasarkan data yang diberikan. Tadi Pak sudah memberikan data ke prompt tadi, perintah ke ChatGPT. Perintahnya harus ada kata uang, monyet, ajaib. Ya sama, itu yang dihasilkan. Kemudian KA tidak bisa menggantikan empati, nilai moral, kreativitas, dan tanggung jawab manusia. Kira-kira KA bisa menggantikan tanggung jawabmu nggak? Kamu disuruh belajar ke sekolah sama orang tuamu. Nggak usah lah, AI aja yang kusuruh belajar. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Kemudian manusia tetap menjadi pengarah utama dalam pemanfaatan teknologi termasuk KA ya, yang diceritakan oleh Adel tadi. KA itu tetap membutuhkan manusia sebagai penggeraknya. Nah ya, jadi ini kesimpulan kita pada pembelajaran tentang limitasi KA ini. Kemudian kita sudah mencapai akhir dari pembelajaran kecerdasan artifisial atau KKA, coding dan kecerdasan artifisial ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sekarang boleh dimasukkan alat tulisnya ke dalam. Boleh. Nah, nanti ya setelah ini oke, cukup ya. Pada pembelajaran ini Pak ucapkan terima kasih karena sudah belajar bersama-sama. Sudah dimasukkan semua alat tulisnya. Oke, kalau sudah, sekarang pimpin doa dulu. Siapa? Elvin, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, silakan. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll